semuanya, perkenalkan nama saya Claudius Miluwani, mahasiswa Universitas Flores semester 3. Oke, tujuan kali ini saya akan memaparkan materi tentang metode Plato, deduktif, spekulatif, transendental, yaitu mata kuliah pengantar filsafat, dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, SHM Hum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Isi pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama, profil filsuf yang menggagas tentang metode Plato ini. Yang kedua, deskripsi isi gagasan. Yang ketiga, relevansi metode Plato dalam bidang hukum. Dan yang keempat, kesimpulan. Kita akan melanjutkan isi pembahasan yang pertama menyangkut profil filsuf yang menggagas tentang metode Plato ini. Dan filsuf yang menggagas metode ini merupakan seorang filsafat yang sangat terkenal, yaitu Plato. Memang pernah dikatakan bahwa metode ini merupakan metode Socrates. Namun menurut para ahli, Plato lah yang lebih dominan dalam mengembangkan metode ini. Memang Plato ingin mengembangkan dan sangat menyayangi gurunya sehingga ia mengembangkan metode ini, kemudian dikenal dengan metode Plato. Plato lahir sekitar tahun 428 sebelum Masehi atau 427 sebelum Masehi di Athena. Beliau lahir dari keluarga bangsawan dan meninggal sekitar tahun 348 atau 347 sebelum Masehi, menjadikan salah satu filsuf Yunani kuno paling berpengaruh. Beliau merupakan murid Socrates dan pendiri akademi Platonik. Oke, kita masuk isi pembahasan yang kedua, yaitu deskripsi isi gagasan. Baik, yang paling pertama kita membahas tentang pengertian. Metode Plato, deduktif, spekulatif, transendental dapat diartikan sebagai cara berpikir filosofis Plato yang menggunakan penalaran logis, deduktif untuk merenungkan, atau spekulatif dan keberadaan realitas absolut yang berada di luar jangkauan pengalaman indrawi manusia, transendental, yaitu dunia ide. Metode ini menekankan penggunaan akal budi murni untuk mencapai kebenaran metafisik yang bertentangan dengan pendekatan empiris menggunakan indera yang lebih umum dalam sains modern. Pada umumnya para ahli membagi dialog Plato ke dalam 3 periode, yaitu periode yang pertama, periode dialog-dialog awal, yaitu disebut juga periode penyelidikan atau inquiry. Yang kedua, periode dialog-dialog pertengahan. Periode dialog-dialog pertengahan ini disebut juga periode spekulasi atau pemikir atau spekulatif. Dan yang ketiga, periode dialog-dialog akhir, merupakan suatu upaya untuk mengaplikasikan secara rinci sistem spekulatif atau biasa disebut detailed application of the Greek speculative system. Yang berikut relevansi metode Plato, deduktif, spekulatif, transendental dalam bidang hukum. Yang pertama, kita akan membahas relevansi metode deduktif dalam bidang hukum. Oke, penalaran deduktif adalah metode utama yang digunakan dalam penerapan hukum praktis. Ini melibatkan penarikan kesimpulan spesifik tentang suatu kasus berdasarkan prinsip atau aturan yang bersifat umum atau disebut dengan premis mayor. Dalam filsafat hukum, metode deduktif digunakan untuk menyusun kerangka logis dalam teori-teori hukum, memastikan konsistensi internal antara prinsip-prinsip umum dan turunannya. Baik, untuk menerapkan metode deduktif secara efektif biasanya terdapat beberapa tahapan sistematis, yaitu yang pertama, menentukan premis umum. Premis umum berasal dari teori hukum atau prinsip yang sudah terbukti atau sudah diterima secara luas. Yang kedua, menentukan premis khusus. Premis khusus biasanya merupakan fakta spesifik atau kasus tertentu yang berkaitan dengan premis umum. Yang ketiga, menyusun argumen logis dengan menggunakan logikal formal. Premis umum dan khusus dikombinasikan untuk menarik kesimpulan. Baik, yang keempat, menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan harus secara logis mengikuti dari kedua premis dan bersifat pasti jika semua premisnya benar. Yang kelima, verifikasi kesimpulan. Meskipun deduksi
menghasilkan kebenaran logis dalam praktik ilmiah, kesimpulan tetap perlu diverifikasi melalui observasi. Dalam ilmu hukum, metode deduktif sering digunakan dalam proses penalaran yuridis. Bagian berikutnya saya akan menjelaskan contoh menggunakan premis umum, premis khusus, kemudian di kesimpulan. Di premis umum, contohnya setiap tindakan pencurian dikenakan sanksi. Premis khususnya, contohnya si A mencuri barang si B, sehingga si B mengalami kerugian. Kemudian kesimpulannya, maka A dikenakan sanksi pidana. Hakim menggunakan metode deduktif ini untuk menerapkan aturan hukum umum ke kasus konkret yang dihadapinya. Yang berikutnya, relevansi metode spekulatif dalam bidang hukum. Biasanya filsafat hukum pada dasarnya bersifat spekulatif atau pemikir, yang berarti menggunakan pemikiran mendalam dan perenungan untuk memahami hakikat, dasar, dan tujuan hukum yang melampaui aturan positif yang ada. Metode ini memungkinkan para ahli hukum untuk mempertanyakan asumsi dasar dan mencari keadilan yang lebih tinggi. Yang berikutnya, relevansi aspek transendental dalam bidang hukum. Aspek transendental merujuk pada prinsip hukum yang bersifat universal, melampaui pengalaman empiris atau budaya tertentu, dan berkaitan dengan nilai-nilai etika, moral, atau bahkan spiritual. Penalaran transendental dalam hukum berusaha menemukan perasaan hukum atau kebenaran fundamental yang terdapat dalam batin manusia, yang dapat digunakan untuk mengkritis hukum positif yang mungkin tidak adil. Berikutnya kita masuk pada isi pembahasan yang keempat, yaitu terkait kesimpulan. Metode Plato yang bersifat deduktif, spekulatif, transendental merupakan fondasi dari aliran idealisme klasik. Ketiga aspek ini saling berkaitan untuk menjelaskan bahwa realitas sejati tidak berada di dunia fisik, melainkan di dunia ide. Metode deduktif Plato memulai pemikiran dan prinsip universal untuk memahami kasus-kasus yang spesifik. Cara kerjanya, Plato tidak memulai dengan mengobservasi objek-objek di dunia induktif, melainkan mulai dari konsep abstrak atau formal seperti keadilan atau kebajikan, kemudian menurunkannya untuk menjelaskan bagaimana prinsip tersebut seharusnya diterapkan dalam kehidupan nyata dan bernegara. Keabsahan kesimpulannya bergantung pada kebenaran premis universal yang sudah diterima secara nasional. Dalam konteks filsafat, spekulatif bukan berarti menduga-duga atau tanpa dasar, melainkan upaya untuk membangun pandangan komprehensif dan utuh tentang seluruh realitas. Dilakukan melalui perenungan intelektual mendalam untuk mencapai kebenaran asli yang melampaui sekedar masalah praktis. Aspek transendental merujuk pada keyakinan bahwa realitas yang paling nyata bersifat ideal, hakiki, dan berada di luar jangkauan indrawi manusia. Karena kebenaran bersifat transendental, ia tidak dapat diukur sepenuhnya oleh metode ilmiah atau panca indera, melainkan hanya bisa dicapai melalui akal budi. Melalui gabungan ketiga aspek ini, Plato menggunakan dialektika sebagai bentuk pemikiran tertinggi untuk memeriksa asumsi dan konsep dasar untuk mencapai tingkat pengetahuan yang lebih murni dan mendekati realitas atau dunia ide.